Yes. Pun. Dia urung enak ibu ning aku. Sudah. Wis. Tes. Tes dulu. Suaranya jelas para ya? Jelas ya? Hadir wis profesional. Model. Kok koyo anu ya, kurang ini ya. Anu nih pas ora wajahku kok ya gak pas yo. Heeh. Kurang iki lho wajahnya kok anu nih gak ning kamera. Wis. Tes. Suaranya jelas enggak? Komen dong. Jelas. Oh, jelas. Ya, dicolek mitranya ya teman-teman. Bentar lagi kita akan mulai. Tes. Kok wajahku gak nengah tapi? Semangat pagi Mbak Ida Maulida Rahma, Mbak Emi, Mbak Noviatun, Mbak Sepia Tuti, Mbak Diva Rahmania, Mbak Wahyu Ningsih, Mbak Sudarwati, Mbak Siti Komaria, semangat pagi. Madiun hadir semua. Terima kasih mitraku. Semangat pagi. Silahkan dicolek mitra-mitranya ya teman-teman. Oke. Mbak Husnul Khotimah, semangat pagi. Mbak Triwahyuni, semangat pagi. Mbak Siti Rahayu. Semangat pagi, Mbak Rizky Maulidi Nisa, Mbak Ocha, Mbak Vio, Mbak Sarifah, Mbak Raihan, Mbak Alia. Dicolek mitranya nggih, teman-teman. Sambil nunggu teman-temannya, ini saya perbaiki dulu ya teknisnya. Wis Mas. Wajah. Wis ning tengah ya. Bang badan. Yo. Nggih. Ini Belajar padha ning aku. Nggih. Oke, kita tunggu sampai yang hadir 100 orang ya. Selamat pagi, semangat pagi. Ini Bang Anu nih, Pak Jibahar. Mbak Dia, semangat pagi. Oke. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi, Mbak Rini Rifanda mencolek mitranya. Mbak Lili, semangat pagi. Mbak Mega, Mbak Yuli, semangat pagi. Mbak Uswatun, oh Kak Bella. Jadi malu sama Kak Bella. Semangat pagi Mbak Doro Putri, Mbak Nurul Samsia, Mbak Dewi Mariam, Mbak Narti, Mbak Rizka, Mbak Fitri Nasa, semangat pagi. Mbak Nur, Mbak Fatma, semangat pagi.
Yang menonton sudah lebih dari 100 orang ya. Kita mulai ya supaya nanti selesainya tidak terlalu malam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya teman-teman. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan buat kakak leader Elizabeth Surasaraswati yang sudah memberi kepercayaan dan amanah kepada saya untuk mengisi materi pada malam hari ini. Ya, malam hari ini materinya daftar nama dan prospecting ya. Jadi Sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu. Nama saya adalah Darwati. Saya owner stokis AE 2892 dari Madiun ya teman-teman. Saya seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 anak. Dan seorang suami, ya tentunya satu ya, suami saya ini seorang karyawan. Jadi ini employee ya. Oke. Jadi kita mulai. Terus yang kedua, terima kasih untuk teman-teman stokis yang sudah mensupport saya pada malam hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk seluruh mitra NASA berpijar semuanya. Semoga pada malam hari ini kita semua bisa belajar bersama-sama ya. Saya juga pada malam hari ini juga belajar. Semoga kita nanti belajarnya juga bermanfaat. Jadi kita langsung mulai ya, daftar nama dan prospecting. Daftar nama merupakan aset yang berharga. Kenapa? Jadi begini ya teman-teman. Banyak, ini saya cerita sedikit ya. Banyak dari kita dulu itu kalau awal-awal saya bergabung di NASA ini diminta sama upline untuk menulis daftar nama. Tapi saya tidak mengerjakan karena saya pikir daftar nama ini nggak penting ya. Kenapa? Karena ya saya pikir gopo lah buat apa menulis daftar nama. Yang penting kita jualan, kita promosi aja. Nah, ternyata ini saya salah. Dan daftar nama banyak disepelekan karena apa? Karena daftar nama ini mudah tapi disepelekan dan akhirnya teman-teman ya, dan termasuk saya sendiri, setelah 3 bulan bergabung di NASA, penjualan laris ya 3 bulan pertama. Namun pada 3 bulan berikutnya mulai sepi. Nah, di situ mulai sepi dan akhirnya di situ saya mulai down. Nah, kenapa down? Karena saya ini melupakan namanya daftar nama. Karena daftar nama ini ya, daftar nama ini merupakan aset yang sangat berharga untuk kita bekerja secara offline. Jadi dengan daftar nama ini kita akan tahu siapa-siapa yang akan kita jadikan konsumen. Ya, jadi dengan daftar nama ini kita akan lebih mudah dalam menjangkau siapa sih yang akan kita jadikan target untuk membeli produk kita. Nah, jadi teman-teman yang diminta sama upline-nya untuk menulis daftar nama ini jangan diremehkan ya. Jadi daftar nama ini mudah tapi tidak semua orang mau melakukan, dan padahal daftar nama ini merupakan aset yang berharga. Teman-teman pernah enggak kalau pas kita lagi ini ya ada arisan RT, mungkin ada sales datang ya. Nah, itu dia lagi promosi. Pasti setelah promosi itu kan mereka menulis namanya teman-teman, menulis alamat, bahkan menulis kontak WA. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk dijadikan daftar nama. Jadi nanti setelah melakukan demo pas waktu dia di arisan tadi, setelahnya nanti jenengan semua ini akan di follow up. Jadi fungsi dari daftar nama ini nanti fungsinya ya sama itu teman-teman. Jadi kita mempunyai daftar nama ini, nanti setelah daftar nama kita sudah punya, nah kedepannya kita baru memfollow up setiap hari. Jadi daftar nama ini siapa saja? Daftar nama ini
Daftar nama ini bukan orang yang kita pilih-pilih ya. Daftar nama itu adalah semua orang yang kita kenal. Jadi entah itu tetangga, saudara, apa itu sepupu, paman, atau mungkin teman SD, teman SMP, Pak Pos, JNE, atau mungkin teman arisan, teman gibah. Nah, boleh ya. Jadi daftar nama ini bukan yang menurut teman-teman itu potensi untuk membeli, bukan. Jadi teman-teman tulis saja semuanya, bahkan orang yang mungkin teman-teman benci ya, itu masukkan aja ke daftar nama. Semua orang yang kita kenal itu masuk dalam daftar nama. Okay? Jadi setelah daftar nama ini kita kumpulkan, ini banyak ya, semakin banyak daftar nama akan semakin mudah kita dalam menjalankan bisnis NASA, khususnya bagi teman-teman yang secara offline ya. Jadi daftar nama ini wajib dimiliki oleh teman-teman yang menjalankan bisnis NASA ini secara offline, supaya kita bisa mengerjakan mengerjakan NASA-nya ini secara konsisten. Nah, banyak dari teman-teman ini nggak konsisten, ya mungkin nggak konsistennya ini bukan karena dia repot atau enggak, ini bukan. Sebenarnya karena teman-teman nggak punya jam kerja, nggak punya daftar nama, yang di follow up siapa, yang mau di prospek siapa, nggak punya datanya. Coba kalau teman-teman punya daftarnya ya, punya buku daftar nama 10 orang satu hari ini. 10 orang ini teman-teman pasti akan mengerjakan setiap hari 10 orang ini, semisal A, B, C, D, E, F, G. Hari ini saya mau follow up ini gitu. Jadi, dan besoknya seperti itu, hari ini kita follow up dan hari ini juga kita menambah daftar nama. Dengan begitu teman-teman setiap hari akan menambah calon-calon prospek. Dari situ nanti teman-teman sasaran sudah ada, tinggal menjalankan ininya, apa itu eksekusinya ya. Nah, terus kemudian target pasar dalam bisnis NASA kita. Dalam bisnis NASA kita ini kita mempunyai 2 target ya, yaitu target jaringan konsumen dan target jaringan distributor. Nah, di sini target jaringan konsumen itu apa? Target jaringan konsumen itu jadi kita ada target pasar yang dia tertarik sama produknya kita saja, produknya NASA. Jadi sebagai penjual, begitu ya. Jadi penjual saja. Jadi ini namanya jaringan konsumen. Nah, terus kemudian jaringan target yang kedua yaitu jaringan distributor. Jadi jaringan distributor itu yaitu jaringan ya, target jaringan untuk yang tertarik pada sistem bisnis NASA-nya. Jadi ini nanti yang kita perlukan dalam membangun bisnis NASA, yaitu jaringan konsumen dan jaringan distributor. Nah, yang nama jaringan ya, bentuk jaringan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini kita dan ini orang yang kita prospek. Nah, dan kemudian nanti ini akan terduplikasi. Nah, bentuk jaringannya seperti ini ya. Jadi bentuk jaringan dari bisnis kita. Dan jaringan ini akan terduplikasi nanti kalau kita sudah mempunyai jaringan orang yang sudah ini tertarik dengan bisnis kita. Dan ini nanti juga akan memprospek atau menduplikasi cara kita ke bawah, ke level bawahnya dan bawahnya. Sebentar ya teman-teman, ini yang nah, rumus dari jaringan ya. Maaf ya teman-teman, ini wifi-nya lemot. Nah, rumus dari membangun jaringan ini, semakin besar jaringannya, semakin besar omsetnya. Oke.
Maaf ya teman-teman, ini wifi-nya lemot, gak terlihat. Oke, jadi kenapa kita membentuk jaringan? Ya, jadi rumusnya semakin besar jaringan, semakin besar peluang terciptanya omset. Nah, semakin besar omset, semakin besar peluang penghasilan. Nah, maksudnya begini, jadi teman-teman, kalau kita ini membangun suatu jaringan ya, kalau kita ibaratnya ya kita sendiri yang menjual atau memasarkan produk, itu akan susah untuk mendapatkan omset yang besar karena kita sendiri ya. Ibaratnya kalau satu orang menjual 1000 produk dalam 1 bulan, kira-kira keberatan enggak? Nah, keberatan ya. Nah, jadi disinilah kenapa kita harus membangun jaringan. Dengan membangun jaringan, nah ini akan tercipta semakin besar peluang terciptanya omset. Kenapa? Karena di sini kita dibantu jaringan kita. Nah, jadi kalau tadi kita cuma satu orang menjual 1000 produk, itu kan susah dan tidak mungkin setiap bulan kita akan bisa menjual 1000 produk. Tetapi dengan mempunyai jaringan yang besar, ya semisal ada satu yang sakit atau satu mungkin repot, kita masih ada banyak orang yang membantu menjual. Dan disinilah kenapa kita harus membangun jaringan. Jadi prinsip dalam kita membangun jaringan supaya kita mendapatkan bonus besar dalam menjalankan bisnis NASA itu, yaitu semakin besar jaringan, semakin besar peluang terciptanya omset. Dari sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian semakin besar omset, nah omsetnya teman-teman itu semakin besar peluang penghasilan. Artinya semakin besar jaringannya, semakin teman-teman punya banyak mitra, otomatis peluang omsetnya grup itu semakin besar. Betul enggak? Nah, kemudian kalau semakin besar omset, ya kalau omset grupnya besar, otomatis bonusnya besar apa enggak? Besar nggih? Nah, dari sini bisa dipahami ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana cara kita ini ya untuk mendapatkan jaringan, untuk mendapatkan mitra yang banyak. Nah, ini banyak dari teman-teman ini kan mengeluhkan, Mbak susah saya menyerikut jaringan, sudah saya follow up nggak mau, orangnya wes beribu, banyak alasan ya teman-teman, banyak yang terkendala di ini memprospek mitra, calon mitra. Banyak yang ini ya susah Mbak, kalau merekrut jaringan itu susah dan banyak-banyak alasan lainnya. Jadi kita ibaratkan dua sisi koin ya teman-teman. Ini ada dua sisi koin. Nah, ini koin sisi yang pertama itu gambarnya angka dan sisi yang kedua yaitu bergambar Garuda. Nah, kita analogikan begini ya. Jadi kalau kita ini pengen mendapatkan angka dari sisi koin ini 5 kali. Nah, ini paling enggak kita harus melempar koin ini ya paling enggak sekitar 20 atau 30 koin baru kita bisa mendapatkan nilai yang 100. Nah, sama. Jadi kalau kita semakin sedikit melempar koin ini, semakin sedikit peluangnya mendapatkan sisi angka. Ini sama halnya kita memprospek ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau memprospek orang, ya. Jadi kalau prospeknya cuma dalam 1 bulan 1 atau 2 orang atau bahkan cuma 1 kali, ya kemungkinan tidak ikut gabung itu sangat besar. Karena apa? Ya, hukum rata-ratanya itu 10 orang di prospek, kita kasih info bisnisnya, 6 orang mungkin tertarik, 3 orang pikir-pikir, 1 orang minat kepada bisnis kita. Jadi
Teman-teman, bukannya teman-teman ini tidak bisa merekrut, bukan. Tetapi di sini kurangnya daftar nama untuk di prospek. Jadi solusinya ya ini teman-teman, kita menambah daftar nama sebanyak-banyaknya. Minimal setiap hari kita mempunyai atau menambah daftar nama itu paling enggak 10 nama. Ya, jadi 10 nama ini dari siapa? Ya siapa saja yang teman-teman kenal, mungkin dari FB bisa, atau mungkin pas teman-teman ke pasar ketemu teman lama. Nah, siapapun yang ketemu kita itu sudah dijadikan daftar nama dulu. Ditulis di daftar nama, nanti kalau pas mungkin ketemu siapa lah, nanti kita bisa minta nomor WA-nya, bisa ini tanya alamatnya. Yang penting daftar nama ini adalah semua orang yang kita kenal. Ya. Nah, prinsip duplikasi itu harus mudah ditiru. Jadi kita ini supaya pengembangannya, jaringannya itu juga mudah, ya bisa ditiru. Jadi kita itu kalau mempresentasikan bisnis NASA ini juga jangan yang susah. Jadi ya yang mudah ditiru, seperti menggunakan paket info. Itu kan mudah ya, mudah dipelajari dan mudah ditiru. Kalau mungkin yang sudah teknologi ya, IT-nya bagus, bisa menggunakan ini ya bagus-bagus saja, tetapi tidak semua calon mitra atau mitra kita ini bisa menduplikasi IT ya, karena tidak semua orang itu bisa menjalankan IT. Jadi memberi informasi juga harus dilakukan secara sederhana agar mudah diduplikasi. Jadi kalau kita memberikan informasi bisnis ke calon prospek ini juga harus sederhana yang mudah diterima. Jadi kalau teman-teman semisal kalau di NASA kita bisa membantu menambah penghasilan dan kita bisa mendapatkan passive income, bisa mendapatkan pendapatan langsung. Ini informasinya kan mudah ditiru dan mudah dilakukan ya. Jadi caranya bagaimana? Cara menjalankan bisnis NASA. Kalau ingin menambah tambahan penghasilan ya kita bisa melakukan dengan aktivitas penjualan begitu. Nah ini cara memberikan informasi ke calon prospek ini yaitu dengan menggunakan buku paket info. Buku paket info seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang belum punya buku paket info seperti ini. Nah, buku paket info ini fungsinya sangat penting ya teman-teman. Jadi teman-teman usahakan harus mempunyai minimal itu 3 paket info, kalau bisa 10. Jadi di sini kenapa kita harus mempunyai banyak paket info? Karena paket info ini kan nggak mungkin ya nanti kita pinjamkan langsung kita ambil. Paling enggak kita meminjamkan paket info ini 2-3 hari. Nah kalau 2-3 hari ini sekitar 1 hari memprospek 5 orang, kita hanya punya 1 paket info, berarti yang 4 orang ini kan kita nggak bisa meminjami buku paket info. Jadi kalau dia nggak bisa mempunyai paket info, dia nggak bisa mempelajari. Jadi usahakan untuk teman-teman mempunyai buku paket info ini minimal 3 atau 5 buku paket info yang dipinjamkan. Nah, buku paket info ini ibarat karyawan kita yang tidak dibayar. Kenapa? Karena di dalam buku paket info ini ya, ini sudah dijelaskan lengkap ya teman-teman, mulai dari ini potensi bisnis NASA. Di situ ada, terus ada lagi tentang produk, bahkan tentang ini apa itu kisah-kisah sukses para leader-leader kita. Bahkan di situ juga ada diinfokan tentang testimoni-testimoni produk dan juga ada cara penghitungan bonus. Jadi buku paket info ini
dikatakan karyawan kita yang tidak dibayar itu karena apa? Kita tidak perlu repot-repot menjelaskan ke konsumen. Jadi konsumen itu kita pinjami supaya dia bisa membaca, dan di situ sudah keterangannya sangat lengkap guys teman-teman. Jadi teman-teman kesayang sekali kalau teman-teman nggak punya paket info di rumah. Jadi untuk teman-teman ya yang belum punya buku paket info, ya buku paket info itu seperti ini. Harganya juga murah sekali ya teman-teman, ini dibandingkan dengan laba. Ini labanya Kristal Egg aja ini dapat buku 4. Ini 25.000 untuk paket infonya, nanti bisa beli di stokis masing-masing. Jadi untuk teman-teman ini wajib dipunyai karena di sini teman-teman bisa infokan ke calon prospek kita tentang peluang bisnis NASA. Semua dibahas di sini. Bahkan teman-teman juga bisa belajar presentasi dari sini. Presentasi secara offline. Makin banyak teman-teman mempunyai banyak paket info, semakin cepat omset teman-teman akan berkembang. Kenapa? Nah, logikanya ya kalau kita mempunyai banyak buku paket info, berarti semakin banyak peluang kita untuk meminjamkan ke calon customer kita, calon prospek kita. Semakin banyak yang kita pinjamkan, buku yang kita pinjamkan, semakin banyak orang yang akan tertarik dengan bisnis kita. Jadi begitu ya. Nah, paket info ini merupakan pakai alat prospecting ya. Jadi paket info ini tidak cuma buku ini saja, ada majalah Netpreneur, terus file PDF, bisa juga yang ini teman-teman punya apa itu ya, kayak web branding itu di-share melalui WA juga bisa. Jadi paket info sekarang kan ada yang, kalau yang ini paket info secara offline. Nah, sekarang untuk teman-teman yang mungkin sekarang kan lagi work from home ya, jadi ini sangat bagus kalau kita menggunakan yang ini WA, file PDF atau mungkin web landing untuk info bisnis ke calon prospek kita. Nah, terus apa sih keuntungannya kalau kita pinjamkan buku paket info ini ke calon prospek kita? Nah, ada kemungkinan di situ nanti prospek kita ini akan tertarik dan terinspirasi dari kesuksesan para distributor. Ya, biasanya kan itu di buku Netpreneur itu kita di ini ya ada kisah-kisahnya para leader-leader, RTS-nya para leader yang mulai dari mungkin yang di bawah itu dulunya seorang apa itu bakul gorengan dan sekarang sudah berhasil menjadi SC lah, semua itu ada di buku Netpreneur dan itu mungkin nanti dibaca calon-calon prospek kita dan tertarik dan menjadi terinspirasi dan ikut bergabung dengan kita. Nah, dengan meminjamkan buku paket info, ada kemungkinan juga nanti calon prospek kita ini akan tertarik dengan produknya. Ya, kan di situ juga ada ya di buku paket info itu testimoni tentang produk. Terus keuntungan kita meminjamkan paket info, ada kemungkinan juga calon prospek kita akan tertarik dengan pendidikan bisnis di NASA. Jadi bisnis NASA itu seperti KDI, NDO, Bootcamp, SMP, ELC, dan ini ya masih banyak lagi. Nah, ini yang seperti yang saya ceritakan di awal tadi ya. Paling enggak kita memiliki minimal 3 sampai 6 paket info agar Anda bisa lebih banyak meminjamkan dalam waktu yang bersamaan. Nah, maksudnya begini ya. Nah, kemungkinan pas teman-teman datang ke arisan. Nah, kalau kemana-mana itu sebaiknya kita membawa buku paket info bisnis ya teman-teman, supaya nanti kalau kita ketemu calon prospek baru kita bisa pinjamkan buku paket info.
Nah, kalau kita punya lebih dari 3, semisal ini ya, pas kita datang ke arisan, di situ ternyata banyak yang datang. Nah, ini kan semakin besar ya peluang kita untuk meminjamkan paket buku paket info ini ke teman-teman arisan kita. Nah, dari situ kita nanti bisa berikutnya follow up lagi 2 atau 3 hari kemudian dengan menanyakan kabar melalui WA, terus kemudian membuat janji, dan tentu saja memfollow up tentang bisnis NASA. Nah, dari sekian orang yang kita pinjami buku paket info, apapun jawabannya, kita tidak akan dirugikan ya teman-teman. Tetap kita yang diuntungkan, karena di situ nanti mungkin ada yang tertarik produk, tertarik bisnisnya. Paling enggak kita memberikan referensi tentang bisnis NASA, kalaupun dia tidak gabung saat ini tidak apa-apa. Jadi yang penting kita menginformasikan dulu, karena di NASA ini kita tidak mengajak-ngajak orang, tapi memberikan informasi tentang potensi bisnis NASA. Lalu kepada siapa saja kita meminjamkan paket informasi ini? Jadi kita perlu untuk meminjamkan buku paket informasi ini. Jadi ini tadi yang diperlukan adalah sebuah daftar nama orang-orang yang akan kita prospek. Jadi di sini teman-teman, jadi sebelum kita prospek, jadi kita harus punya daftar nama supaya ini kita punya agenda jelas ya buku kerjanya. Jadi kita harus punya buku sebuah daftar nama. Daftar nama adalah suatu aset yang berharga. Nah, kenapa dikatakan daftar nama adalah suatu aset yang berharga? Nah, di sini daftar nama ini fungsinya begini ya teman-teman. Jadi kalau kita ibaratnya mau ini ya, menjual, ibaratnya kita mau menjual di lapangan ya. Kita nggak tahu, banyak orang di sana. Tetapi di sana tadi kita nggak kenal semua, ya kan? Nggak kenal, sebelumnya nggak kenal. Teman-teman mau menjual, berteriak-teriak di tengah lapangan, saya jual produk NASA, saya jual produk NASA. Nah, kira-kira ada yang beli enggak? Jarang teman-teman. Jadi ini pentingnya suatu daftar nama ini supaya kita dalam menjual ini tertarget, tidak asal menjual. Jadi kita menjual ke orang yang tepat. Jadi konsumennya yang tepat. Jadi nggak asal menjual, supaya kita tidak buang waktu dan tidak buang energi. Nah, daftar nama ini tidak boleh cuma diingat-ingat atau diangan-angan ya. Jadi tulislah nama-nama orang di dalam buku kerja Anda. Teman-teman punya buku kerja enggak? Nah, saya ini ya kasih contoh ya buku kerja. Nah, di sini ada kalau teman-teman belum punya nanti mungkin bisa beli di stokis masing-masing. Ini namanya buku kerja. Nah, buku kerja ini di belakang buku kerja ini ada kolom untuk daftar nama. Jadi teman-teman nanti tinggal ditulis di sini namanya siapa, alamatnya mana, nomor telepon. Nah, begitu. Jadi teman-teman harus punya buku daftar nama, ya, buku kerja supaya ini bisnis NASA-nya bisa berkembang. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, daftar nama itu harus tertulis, tidak boleh hanya diingat-ingat. Kenapa? Supaya teman-teman bisa memanage dan tidak lupa atau melupakan. Karena apa? Kalau kita nggak punya tulisan yang jelas di buku ya teman-teman ya, itu nanti teman-teman setiap hari itu kadang lupa, mungkin pas repot atau mungkin pas anaknya ini ya, apalagi daring ya, sekarang kan lagi daring itu, jadi teman-teman ini jadi lupa untuk mengerjakan nasanya.
Nah, untuk daftar namanya tadi tidak boleh pandang bulu ya teman-teman. Siapapun yang kita kenal sebelum kita interview, jadi teman-teman jauhkan dulu prasangka menilai ya. Teman-teman itu biasanya kita ya, saya sendiri aja ya, kadang itu mengunderestimate calon prospek. Ya, mengunderestimate itu istilahnya meremehkan calon prospek saya itu. Alah, ini kelihatannya nggak prospek, ini jadi mitra saya. Tapi ternyata saya salah. Beberapa bulan kemudian, karena saya nggak memprospek, karena nggak saya mengunderestimate, saya nggak memfollow up, dia gabung di jaringan yang lain dan bahkan dia pinter banget jualan. Nah, di sini teman-teman, ini jadi kita jangan menghakimi pertanyaan yang kita buat-buat sendiri ya. Jadi kadang kita itu ini sebelum melakukan, kita itu sudah memberikan pertanyaan menilai seseorang itu, terus kemudian kita jawab-jawab sendiri, tetapi jawabnya ini bukan jawaban positif, jawaban negatif. Alah, paling wong wi gak iso tuku produkku, alah paling wong wi paling gak iso mengerjakan NASA, paling wong wi gak prospek. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tolong dihapus ya, karena ini sebenarnya mental block yang menghalangi kita, menghambat kita untuk bisa mengerjakan NASA secara efisien, begitu. Nah, jadi kita kita tulis dulu, baru kita infokan, kita follow up, ya kita follow up, kita infokan bisnis NASA ini. Dari paket info ini, menginfokan ini, nanti baru kita bisa menilai. Oh, orang ini nggak prospek. Oh, orang ini ternyata dia hanya cuma jadi pemakai. Nah, terus daftar nama ini bukan kumpulan nomor HP saja ya teman-teman. Jadi usahakan kalau teman-teman punya daftar nama itu, daftar namanya tertulis, ya. Jadi daftar nama tertulis itu ditulis di buku. Kalau semisal teman-teman nggak punya buku kerja, ya buku kerja seperti ini, ya teman-teman bisa mempunyai buku catatan ya, catatan tentang bisnis NASA. Kalau saya agenda ya. Jadi saya pun juga mempunyai daftar nama. Nah, ini saya bukan saya kasih contoh ya. Jadi saya juga buat daftar nama. Daftar nama seperti ini fungsinya apa ya? Supaya saya bisa bekerja setiap hari. Dengan daftar nama, saya akan lebih mudah hari ini memfollow up siapa saja A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Nah, semisal hari ini saya sudah memfollow up si A. Nah, A ini ternyata dia sudah pernah pakai produk NASA, tapi dia tidak cocok. Nah, ini saya centangi sendiri, saya kasih rekam medis ya. Saya tulis, oh orang ini sudah pakai produk NASA tapi tidak cocok. Terus ada juga, oh ya Mbak, saya pernah pakai produk NASA tapi lama sekali saya tidak pakai. Nah, itu saya juga saya kasih notif sendiri. Jadi dari notif-notif ini kita nanti bisa mengkualifikasikan mana yang harus kita dahulukan untuk di follow up dan mana yang di nomor sekiankan untuk di follow up. Nah, kalau semisal ini daftar nama ini sudah kita infokan ternyata prospek, ya kita follow up, prioritaskan dulu, kita follow up lebih dulu supaya dia cepat gabung di kita. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, daftar nama itu mudah. Ya, sebenarnya mudah, cuma nulis nama aja kan ya. Cuma menulis nama orang yang kita kenal. Tetapi jarang kita laksanakan, bahkan kita sepelekan. Nah, banyak dari mitra-mitra NASA ini tidak mempunyai buku daftar nama. Dengan tidak mempunyai buku daftar nama, teman-teman ya akan sangat sulit untuk banjir orderan. Karena apa ya? Teman-teman cuma mengharapkan istilahnya kita hanya ngejipne orderan itu kita posting, orang datang ke kita membeli produk kita. Ingat ya teman-teman, bahwa member NASA itu di luar sana banyak. Dan kalau kita nggak menjemput bola, nggak dengan tidak mendatangi konsumen, ya calon konsumen kita akan ketinggalan. Ingat, kita ini saingannya bukan kita sendiri, banyak mitra-mitra NASA.
Dan banyak mitra-mitra NASA yang sudah menggunakan teknik ini, teknik membuat daftar nama dan memfollow up daftar nama ini secara efisien. Kalau teman-teman ini tidak memaksimalkan kegiatan follow up dengan daftar nama ini, ya teman-teman nanti jualannya juga kadang rame, kadang sepi. Ya solusinya kalau pengen jualannya rame terus, ya kita harus mempunyai daftar nama untuk di follow up. Jadi nanti kalau kita punya daftar nama ini, kerja kita ini akan lebih konsisten karena setiap hari kita ada kerja, ada jam kerjanya di NASA, siapa saja yang kita follow up. Begitu. Nah, ini padahal mungkin saja dari orang-orang yang kita kenal itu adalah calon-calon Crown Diamond 5 tahun yang akan mendatang. Jangan sampai ya teman-teman menjadi orang yang terkejut dan menyesal jika suatu saat nanti orang yang Anda kenal, ya yang tadi kita sepelekan, kita remehkan, kita underestimate bahwa dia tadi ini tidak mungkin sukses di NASA, tidak mungkin mau diajak NASA, ini ikut ke jaringan orang, ikut member NASA tapi tidak di kita. Kira-kira nyesel enggak teman-teman? Pernah enggak teman-teman ini mengalami hal ini? Kalau saya sering sekali. Dulu itu sering sekali, tapi kalau sekarang ya karena saya benar-benar membaca buku ini 8 langkah sukses ini, lah itu sekarang saya mulai memanage ulang daftar nama. Orang-orang yang saya kenal, entah itu tetangga, entah itu saudara, yang belum saya infokan tentang bisnis NASA, ini saya infokan lagi. Saya mulai dari awal, jadi mulai dari orang-orang terdekat kita. Dari orang terdekat kita, baru kemudian nanti orang-orang yang mungkin teman-teman dari sekolah ataupun ini ya mungkin teman-teman dari wali murid bisa. Walaupun sekarang zamannya online dan dengan mudah kita cari kenalan lewat online, namun orang yang kita kenal tetap merupakan potensi untuk Anda ajak mengembangkan bisnis bersama NASA. Nah, jadi kita kan sekarang ini banyak ya, bahkan dari tim mitra NASA berbicara ini banyak yang online ya. Saya yakin Mama, karena ya online ini fleksibel banget. Kita bisa lakukan di rumah, bisa disambi sambil ngomong, bahkan disambi bekerja juga bisa. Kita ini kadang melupakan bahwa orang-orang di dekat kita yang kita kenal ini kita tidak ajak, kita lebih mengutamakan yang jauh, padahal sebaiknya kita itu memprospeknya yang lebih dekat dulu. Kenapa? Kalau lebih dekat otomatis kita pembinaannya lebih mudah, ya kan? Jadi teman-teman nanti kalau home sharing bisa kan dekat-dekat mudah, tidak perlu jauh-jauh. Kalau yang jauh kemungkinan besar nanti pembinaannya juga akan terkendala oleh waktu dan jarak. Manfaat daftar nama ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman apa sih fungsinya atau manfaatnya daftar nama? Yaitu satu, mengetahui potensi yang Anda miliki, manfaat daftar nama satu, mencegah kita atau melewatkan orang yang kadang kita anggap tidak berpotensi atau tidak berminat. Jadi supaya kita ini tidak melupakan orang-orang yang potensi di sekitar kita. Ya kan teman-teman, banyak kan kayak sepupu kita, Pak Lek kita, mungkin tetangga kita, ini yang kita tidak prospek. Nah, jadi siapa saja yang ditulis dalam daftar nama? Banyak. Jadi teman-teman ingat-ingat itu dari mulai keluarga yang terdekat, mungkin pembantu, tetangga, satpam, perangkat desa, guru sekolah, penjaga, pemilik laundry, tukang pijet, mungkin tukang bangunannya teman-teman yang sekarang lagi bangun rumah, atau mungkin ini temannya kampus, dan masih banyak lagi. Pokoknya semua orang yang teman-teman ingat, teman-teman kenal,
sudah ditulis saja di buku daftar nama. Dari situ nanti teman-teman akan lebih mudah, siapa kan sudah tahu ya namanya siapa. Nanti tinggal nyari nomor WA-nya, mungkin bisa dari FB, mungkin dari grup. Kalau misal teman SMP ya, nanti bisa nyari di grup SMP, grup sekolah SMP. Nah, itu tinggal di follow up. Aktivitas menulis daftar nama ini bukan hanya sekali saja ya dilakukan. Jadi kita tidak menulis daftar nama ini, semisal saya hari ini menulis daftar nama, sudah saya follow up, sudah berhenti. Tidak, teman-teman. Jadi kita harus menulis daftar nama ini berkelanjutan, karena bisnis NASA ini bukan bisnis sehari 2 hari, teman-teman. Bisnis NASA ini bisnis yang jangka panjang. Jangka panjang itu enggak cuma 1 tahun, 2 tahun, bahkan seumur hidup kita bisa menjalankan bisnis NASA ini. Enggak akan terputus. Jadi teman-teman, kalau menulis daftar nama itu minimal 1 hari 10 daftar nama. 10 daftar nama baru ya teman-teman ya. Ditambah terus di follow up, ditambah di follow up, ditambah terus. Nah, dari sekian daftar nama ini nanti setelah kita infokan, di situ nanti kita akan menilai, dan itu nanti akan ada skala prioritas. Ya, skala prioritas mana yang kita dulukan dan mana yang ini kita dinantikan nanti aja kalau untuk follow up. Jadi kita ada skala prioritasnya. Prioritasnya seperti apa? Nah, jadi kita mempunyai prinsip FAST ya. FAST itu finansial, ambisi, supel, teachable. Finansial itu kita bisa menilai ya daftar nama di kita ini, calon daftar orang yang ada di daftar nama ini berdasarkan keuangannya. Jadi kalau keuangannya ini bagus, mungkin dia seorang PNS atau mungkin dia seorang pedagang, ini kan keuangannya bagus ya. Setiap hari ya, kalau pegawai negeri kan punya gaji ya setiap bulan, dan mungkin kalau pedagang keuangannya bagus karena tiap hari memegang uang ya, punya uang untuk aktivitas perdagangannya. Terus kriteria berikutnya, siapa saja yang daftar namanya mempunyai kriteria yang potensial, yaitu yang mempunyai ambisi. Yaitu bisa kita lihatkan mungkin dari postingannya, orangnya sangat bersemangat ya, orangnya ini kita bisa lihat dari statusnya itu selalu memberi semangat, dan statusnya itu ini ya bagus lah ya. Terus berikutnya adalah supel, temannya banyak, dia sering upload atau mungkin sering keluar bareng sama temannya banyak. Nah, ini kalau temannya banyak berarti potensi dia kalau semisal dia nanti bergabung menjadi member NASA, itu nanti akan lebih mudah untuk mengembangkan jaringan karena dia mempunyai komunitas yang banyak, temannya yang banyak, orangnya supel. Terus kemudian kriteria berikutnya adalah teachable. Nah, teachable ini senang belajar ya. Jadi orangnya mau belajar dan mau diajari. Jadi orang yang tipe-tipe seperti ini akan sangat mudah ini nanti kalau dia di NASA akan mudah sukses ya. Kalau orang teachable ini mau belajar, senang belajar, ini nanti sangat potensi untuk menjadi mitra NASA kita. Jadi kriterianya tadi ya, kriteria dalam prospecting yaitu FAST, finansial, ambisi, supel, dan teachable. Selain daftar nama orang-orang yang sudah Anda kenal, ya, yang jauh lebih banyak yaitu daftar nama orang-orang yang belum kita kenal. Ya kan teman-teman, dari sekian juta penduduk di dunia ini, yang kita kenal sama yang belum kita kenal pasti lebih banyak yang belum kita kenal. Betul enggak? Ya, betul kan? Nah, jadi kegiatan menambah daftar nama dari orang-orang yang belum kita kenal. Jadi setelah kita mempunyai daftar nama orang-orang yang dikenal, kita harus menambah daftar nama dari orang-orang yang belum kita kenal, yaitu dengan disebut prospecting. Prospecting yaitu
merekrut mitra baru untuk dijadikan downline kita dalam bisnis NASA. Itu apa tadi prospecting? Prospecting yaitu merekrut mitra baru untuk dijadikan downline kita dalam bisnis NASA. Ini mungkin teman-teman mau nulis ya. Prospecting adalah merekrut mitra baru untuk dijadikan downline kita dalam bisnis NASA. Ya, kegiatan ini disebut dengan istilah prospecting. Bisnis NASA adalah bisnis memberi informasi kepada orang. Ya, jadi kita ini bisnisnya memberikan informasi, menginformasikan tentang peluang bisnis, menginformasikan tentang ini ya, apa itu keuntungan kalau kita ini mau mendapatkan penghasilan langsung ataupun tidak langsung. Rekrut atau prospecting ya, ingat-ingat ya teman-teman, rekrut atau prospecting itu bukan kegiatan ngajak-ngajak, apalagi sampai maksa-maksa orang untuk gabung NASA. Jadi ini harus digarisbawahi ya teman-teman. Jadi kalau kita prospecting ya, kadang ini teman-teman ini ya baru kenalan langsung diajak NASA. Nah ini jangan sampai teman-teman, kita nggak perlu kita kalau pertama kali kita prospek orang, itu tidak satu kali langsung closing untuk jadi mitra, enggak. Saya saja kalau prospecting, kegiatan prospecting, minimal itu 2 kali baru bisa tembus. Bahkan saya sampai 2 tahun ada yang baru bisa gabung ke bisnis NASA saya, karena dia mau lihat bukti. Bukti pertama saya ajak itu ya nggak mau. Saya mau lihat bukti nih jenengan Mbak, kalau jenengan sukses saya mau gabung. Nah itu ada. Jadi kegiatan merekrut atau prospecting ini bukan kegiatan ngajak-ngajak, apalagi sampai maksa-maksa orang gabung. Percuma nih teman-teman kalau kita maksa orang, ya kita merekrut maksa-maksa orang karena dia nggak enak sama kita, karena tiap hari kita datangi ya, dia akhirnya gabung member, tapi karena terpaksa itu juga nggak ada gunanya. Kita merekrut mitra, kalau mitra itu tidak aktif, artinya cuma daftar habis itu tidak aktif, ya percuma, kita kan nggak dapat apa-apa. Jadi usahakan kalau kita merekrut mitra ini benar-benar merekrut mitra yang benar-benar butuh dengan bisnis NASA. Dari situ nanti kita akan menemukan mitra-mitra yang potensial, mitra-mitra yang benar-benar aktif menjalankan bisnis ini. Kalau teman-teman merekrutnya itu sekedar merekrut karena ya pengen oleh mitra akeh, ya itu nggak ada gunanya teman-teman, kita buang-buang waktu. Habis merekrut ya kita harus follow up juga. Merekrut itu jadi kita buat ya orang itu gabung ke kita itu karena dia benar-benar mau menjalankan bisnis ini, dia tertarik dengan produk kita, dia memakai produk kita, dia suka dengan produk kita, dia kan mungkin karena dia memakai produknya, dia mau gabung member supaya dapat harga lebih murah. Nah ini boleh, tapi jangan sampai ya kegiatan ngerekrut prospecting kita ini maksa-maksa orang. Karena apa? Nggak berkah teman-teman. Karena ya itu tadi, kita nanti juga akan image-nya juga jelek. Ojo gelem nek di prospek semisal saya ini ya, di prospek Mbak Dorati nanti dipaksa-paksa lah. Image kita kan jelek. Jadi kita kalau ini ketemu teman itu ya infokan aja. Sekarang sampai apa saiki anu NASA tuh? Iya, sekarang saya lagi bisnis NASA. Lumayan lah daripada HP-nya nganggur, kan bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Nah, dari situ kan kita sudah menginfokan dengan sendirinya. Tidak perlu, ayo mau NASA, ayo main NASA penak, dodolan ben oleh duit. Karena apa? Tidak semua orang yang kita prospek, kita rekrut itu mau berjualan. Ya, jadi kita harus ingat-ingat, tidak semua orang yang kita prospek itu mau jualan. Jadi kita tidak bisa merospek orang itu harus jualan. Jadi kita lihat dulu kalau itu dia mungkin ya seorang pegawai negeri. Jadi kita merekrutnya jangan merekrut disuruh jualan. Dia kan mungkin kita bisa mengarahkan untuk menjadi pemakai, karena ya maaf ya, yang saya alami sendiri, saya jarang mendapatkan ini
mitra pegawai ini untuk menjual. Rata-rata mitra saya yang pegawai ini sebagai pemakai produk. Jadi kita harus hormati itu ya teman-teman, karena ya di NASA sendiri ada 3 tipe mitra NASA. Pertama pemakai, kedua penjual, dan yang ketiga adalah pemakai, penjual, dan pebisnis. Yang kita cari adalah kita harus menemukan yang tipe 3, tipe pebisnis. Nah, yang perlu diingat tentang prospecting, prospecting adalah bukan kegiatan ngajak orang supaya gabung NASA. Ya, di garis bawah ya teman-teman, prospecting bukan kegiatan ngajak orang supaya gabung NASA. Tetapi prospecting hanya aktivitas berkenalan, membangun kedekatan, mendapatkan nomor HP bila mana memungkinkan. Jadi, semisal ya teman-teman, ini apa itu pas ketemu di jalan, atau mungkin pas lagi antri bakso ya. Nah, itu kan agak lama gitu, berkenalan sama orang ya. Nah, di situ nanti berkenalan cuma berkenalan, paling enggak, Mbak, jenengan aktif FB nopo mboten. Mbak, biar kita makin kenal, boleh dong minta nano pergi tahu nomor FB, nama FB-nya buat saya add. Nah, atau mungkin teman-teman bisa menanyakan, Mbak, akte jenengan dalamnya pundi ngono. Kalau semisal rumahnya beda kecamatan, terus buat aja modus ya. Oh iya Mbak, saya punya teman di sana. No. Ini kemungkinan teman-teman ada tahu ya alamat di situ, terus mungkin ada temannya di situ. Nah, itu bisa dijadikan faktor zone supaya kita mendapatkan nomor HP, ataupun ya intinya kita nanti bisa follow up lagi ke depannya, tidak kehilangan jejak orang yang kita kenal di tadi, begitu. Nah, ini contoh bahasa menginformasikan. Menginformasikan sama bahasa ngajak-ngajak itu beda ya teman-teman. Nah, kalau contoh bahasa menginformasikan, alhamdulillah sekarang sedang jalani aktivitas yang insya Allah akan bermanfaat untuk aku dan keluargaku serta banyak orang. Nah, ini menginformasikan. Tapi kalau mengajak-ngajak, contohnya seperti ini. Sis, aku lagi jalanin bisnis bagus loh, bidang kecantikan, agro dan home care. Join yuk bisnisku, gampang banget loh. Tinggal update status di medsos, joinnya murah, nggak nyampe jutaan. Gimana sis, minat nggak? Nah, ini kan terlihat banget ya teman-teman. Jadi kalau dari 2 kalimat ini, teman-teman lebih nyaman di mana? Yang bahasa menginformasikan atau ngajak-ngajak? Ya, tentunya yang bahasa menginformasikan lebih halus dan tidak bikin ilfil ya teman-teman. Karena ya kalau kita baru pertama sekenal sama orang terus disuruh diajak-ajak jualan, pasti enggak mau, saya aja juga enggak mau. Jadi sebaiknya kita menggunakan contoh ini ya, menginformasikan ini. Dengan menginformasikan ini menginformasikan bisnis NASA, apalagi menginformasikan ke banyak orang. Pertama tadi kita tidak akan kecewa. Ya, karena kita kan tidak terlalu berharap ya, karena kita menginformasikan itu. Kita tidak akan kecewa, terus orang lain juga lebih nyaman. Terus 3, menemukan orang yang benar-benar butuh. Jadi kalau kita ini mengajak-ngajak, pasti kita nanti kan mengharap banget ya, mengharap orangnya harus daftar ke kita. Di situ nanti kita akhirnya kecewa kalau orangnya nggak daftar, orangnya nggak pengen ikut, orangnya mungkin nggak mau ikut. Nah itu nanti kitanya down, akhirnya down. Jadi dengan menginformasikan seperti ini, kita juga tidak akan kecewa. Orang yang kita beri informasi tadi, yang kita prospek juga lebih nyaman, dan tentu saja ini bisa di follow up lebih lanjut ya. Terus yang ketiga, dengan memberikan informasi, kalau benar-benar orangnya ini butuh dengan bisnis NASA atau mungkin butuh dengan produk kita, dia akan datang ke kita dengan sendirinya, walaupun kita cuma menginformasikan. Ya, jadi lebih enak menginformasikan ya Mbak Vida also.
kegiatan prospecting atau menambah daftar nama. Setelah membuat daftar nama, ini kita melakukan follow up ya. Nah, follow up ini bisa menghubungi atau membuat janji untuk ketemu. Jadi setelah kita prospecting dan menambah daftar nama, jadi kegiatan selanjutnya adalah menghubungi atau buat janji. Jadi kita buat janji ketemu orangnya supaya kita bisa mempresentasi ataupun meminjamkan paket informasi. Jadi enaknya kalau offline ya ini teman-teman. Jadi kita bisa datang langsung ke orangnya. Kalau online kan mungkin kita follow up-nya cuma dibaca aja. Tapi kalau kita presentasi secara offline, kemungkinan besar untuk respect ke kita itu lebih banyak karena emosionalnya kita dapat. Kita juga tahu ya respon dari calon prospek kita. Dia nanti tertarik apa enggak ini kita tahu di situ. Jadi setelah kita prospecting dengan menambah daftar nama, terus kemudian kegiatan selanjutnya adalah menghubungi. Nah, tadi kan sudah minta nomor WA-nya ya, terus kemudian menghubungi kita kenalan dulu, terus mungkin membangun kedekatan emosional ya. Jadi kita tidak bisa langsung, Mbak aku pengen main ke rumah jenengan ya. Jadi sebaiknya jangan, kita buat ini nyaman dulu, kita dekati dulu SKSD. Kalau sudah deket, dia sudah nyaman di kita, baru nanti kita membuat janji ketemuan. Mbak, jenengan repot napa mboten? Nanti apa semisal hari Minggu saya boleh main enggak ke rumah gitu. Jadi jangan bilang saya mau presentasi bisnis NASA, jangan. Atau mungkin teman-teman pas lewat ke rumahnya, atau mungkin teman-teman gini, Mbak saya sekarang ini di sebelah rumah jenengan, di ini kan rumah teman saya, ini saya boleh mampir apa enggak. Nah begitu, kadang saya juga seperti itu teman-teman. Jadi saya sengaja main ke rumah teman saya, dan teman saya ini tadi kebetulan calon prospek saya. Jadi caranya seperti itu. Saya ini ya modusnya itu saya mau main ke rumah teman saya, nanti mau mampir ke rumah ini, padahal ini mau mampir ke rumahnya prospek ini, saya mau prospecting, mau presentasikan bisnis NASA, paling tidak saya kenal lebih dekat, dari situ nanti saya bisa menilai ini nanti bisa dijadikan member NASA di prospek lebih lanjut apa tidak. Nah, setelah dipresentasi, nanti 2 hari atau 3 hari kemudian di follow up. Jadi kegiatan memprospek ini tidak 1 kali atau 2 kali ya teman-teman, bahkan berkali-kali. Jadi teman-teman kalau semisal merospek orang 1-2 kali itu belum nyantol, itu jangan kecewa, jangan sakit hati, atau bahkan jangan down, karena ya kegiatan prospecting ini butuh waktu, butuh proses. Ya prosesnya ya nggak 1 kali 2 kali, kadang 3 kali 4 kali 5 kali baru kita diterima, dia mau bergabung di NASA. Ya kuncinya kita harus telaten. Apa yang kurang dari kita, mungkin kurang deket ya, jadi dia nggak mau di prospek. Pastikan teman-teman kalau kita memprospek, dia itu kenal banget sama kita, sudah deket banget sama kita. Kalau belum deket, kedekatan emosionalnya belum dapat, sebaiknya kita jangan istilahnya memprospek terlalu dalam bisnis NASA. Ya kita selimur-selimur dengan ini ya, pendekatan secara emosional. Kalau dia mungkin curhat, ya kita dengarkan saja. Ya, jadi kita mendengarkan, dari mendengarkan itu nanti kan konsumen suka ya, calon prospek ini senang kalau ada tempat curhat. Jadi kita sebagai konsultan lah istilahnya. Nah, kalau kita prospecting itu, kita jadi pendengar yang setia. Sesekali kita yang mengajukan pertanyaan, dia yang menjawab. Dari situ nanti kita akan menilai jawabannya.
jawaban dari calon prospek ini yang kita nanti sebagai kriteria, kita bisa menilai kriteria calon prospek ini seperti apa, ini pantas dijadikan, ini nanti masuk kriteria mitra aktif atau masuk kriteria pemakai produk atau masuk kriteria penjual, ini nanti kita bisa lihat dari sini juga. Jadi jawab pertanyaan, nah kita bisa menilai prospek. Nah, kemudian setelah kita menambah daftar nama dari orang-orang yang sudah kita kenal, yang tadi ya, tetangga, teman, sekolah, kita juga harus menambah kenalan baru yang belum kita kenal. Ya, jadi kita setiap hari menambah kenalan baru. Karena ya prinsipnya orang yang kita tidak kenal ini jauh lebih banyak daripada yang tidak kenal, yang tidak kita kenal ya. Prinsipnya kalau kita mau menambah kenalan baru itu prinsipnya 1 meter 1 detik itu sudah harus ada komunikasi. Artinya apa? Artinya begini. Jadi kalau semisal teman-teman mungkin ini saya kasih contoh ya. Kita pas mungkin antri di bank. Di bank itu kan ngantri di teller itu kan lama ya. Kita nunggu antrian itu sekitar 15 menit. Jadi pas teman-teman ngantri datang itu ada orang dekatnya mungkin di sampingnya teman-teman ya itu kan nggak ada 1 meter. Nah sebaik mungkin, sebisa mungkin kita segera melakukan interaksi komunikasi. Nah jadi pertanyaannya juga harus disesuaikan ya. Jadi teman-teman kalau sudah tahu itu antri ya kita nanyanya jangan Mbak lagi antri ya, nah, kan ya aneh lucu ya. Jadi kita ini bertanya yang natural lah. Naturalnya mungkin begini, Mbak ini apa? Boleh duduk di sini? Apa ini tempatnya kosong? Boleh saya duduk di sini? Nah dengan seperti itu, nah kemudian dia akan jawab ya, oh boleh silakan boleh. Nah ini sebagai ini ya jalan awal kita untuk melakukan komunikasi dengan orang yang belum kita kenal. Dari situ tadi mungkin kita bisa tanya lebih lanjut. Oh ya Mbak, mungkin Mbaknya sudah lama atau Mbak tadi antrinya. Nah dari situ nanti kita akan timbul komunikasi lebih jauh sambil ini menunggu antrian yang paling di ini ya, yang ini apa 1 meter 1 detik paling enggak kita itu mendapatkan info tentang dia, yaitu mungkin nomor WA. Kalau nomor WA mungkin agak privasi ya. Kalau nggak terlalu dekat nggak mungkin kita dikasih nomor WA. Teman-teman bisa minta mungkin IG ataupun ininya apa FB. Nah biasanya saya begini tanyanya, Mbak mohon maaf Mbak aktivitasnya di rumah ngapain kan? Jadi kita nanyanya kalau saya jangan nanya Mbak bekerja apa, kerjakan kalau ibu rumah tangga tersinggung ya. Jadi kita bisa Mbak kalau di rumah aktivitasnya apa. Nah nanti dia jawab semisal ini saya pernah ketemu itu ini catering ya, dia menjual jajan, bikin jajan di rumah. Saya aktivitasnya di jajan di rumah. Oh iya Mbak, alhamdulillah. Oh iya Mbak, kalau kebetulan sekali jenengan apa itu punya bisnis catering. Ini Mbak boleh saya minta nomor WA-nya karena saya ini apa itu sering mengadakan home sharing bisnis nasa di rumah saya gitu. Nah, dengan begitu nanti dia dengan sukarela memberikan nomor WA karena apa? Nah, dia juga mikir kan. Nah, itu dia konsumen saya gitu. Padahal kita juga membutuhkan nomor WA dia untuk dijadikan prospek gitu ya. Jadi kita itu kalau meminta nomor WA itu ya tidak asal minta nomor WA, belum kenal minta nomor WA pasti nggak dikasih. Jadi kita buat ini dulu ya, senyaman mungkin percakapannya. Kalau sudah kenal akrab, terus kita sudah tahu dia mungkin aktivitasnya apa, nah ini disesuaikan dengan ya kita bikin ide lah bagaimana supaya percakapan itu tidak monoton dan kita bisa mendapatkan biodata tentang dia, entah itu FB ataupun nomor WA. Sebelum melakukan kegiatan prospecting, mohon sesuaikan dulu penampilan Anda sehari-hari.
agar Anda siap melakukan prospecting kapan saja. Nah, jadi sebagai mitra NASA ya teman-teman, jadi kita harus, ya bukan harus sih, tapi paling enggak kita itu penampilannya ya beda ya zaman dulu. Kalau mungkin dulu kita ke pasar itu sambil dasteran, ya sekarang kan sudah jadi mitra NASA, apalagi yang sudah punya tim ya, upline ini yang sudah punya tim besar ini, kalau keluar mungkin ke pasar itu pakai penampilan yang rapi dan enak dipandang, atau mungkin pakai lipstik, bedak dan sebagainya. Nah, ini fungsinya apa? Supaya kalau semisal teman-teman pas di pasar ya ketemu temennya waktu SMP, di situ kan kita pakaiannya rapi ya kan. Nah, kita lebih mudah memprospek orang. Ya, ketemu, selama nggak ketemu apa kabarnya lah, mungkin temannya, wah saiki malah keren nih, nah, macai saiki malah awet enom dan sebagainya. Nah, di situ nanti kita akan lebih mudah untuk memprospek orang. Karena apa? Dengan penampilan ini akan memudahkan kita untuk memprospek orang. Coba saja kalau teman-teman pakai daster, prospek teman-teman di pasar, pas dasteran, prospek bisnis NASA. Kira-kira responnya bagaimana? Ya kan, responsnya pasti lebih bagus kalau kita menyesuaikan penampilan kita. Kalau penampilan kita rapi, pasti lebih mudah untuk prospek. Nah, penampilan, nah seperti ini ya. Kalau kita lihat gambar seperti ini. Nah, teman-teman kalau orang seperti ini, gambar seperti ini, penampilan seperti ini cocoknya jadi apa? Cocoknya jadi apa kalau penampilannya seperti ini? Ya, pasti teman-teman bilang sing itu ya, cocoknya ya maaf apa jadi apa mungkin pengedar obat terlarang, atau mungkin dia seorang gangster atau begini ya. Jadi penampilan kita atau personal branding kita ini sangat menentukan nilai dari diri kita. Jadi personal branding ini sangat penting ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau mungkin personal brand FB-nya ya namanya ini masih alay-alay, ya silahkan juga ya diganti, karena saya juga masih melihat teman-teman itu nama FB-nya lucu-lucu ya. Ada yang bundaku cintaku selamanya, ada yang apa ya, pergi melatih berduri atau mungkin apa. Nah, itu sebaiknya diganti. Paling enggak kalau semisal mau pakai nama apa ya, nama panggung mungkin ya yang nyerempet-nyerempet namanya dan enggak alay-alay banget gitu. Jadi namanya itu yang mungkin nama sebenarnya itu lebih bagus. Kalau mungkin kepanjangan mungkin nama panggilan. Jadi yang kita kalau bisa disesuaikan dengan nomor rekening atau KTP ya, supaya kalau teman-teman dapat orderan dari online itu lebih dipercaya karena namanya sesuai. Nah, terus kemudian sebagai seorang marketer atau distributor ya, distributor NASA ya, kita penampilannya harus selalu rapi, murah senyum, terus kita juga supel, ketemu orang nyapa, terus ini ya kita mudah berkenalan juga ya, kalau ketemu orang baru kita orangnya lebih supel lah ya. Jadi kalau jadi distributor NASA suka nggak mau senyum, metutut ae, terus ketemu orang nggak mau salam, nggak mau nyapa, nggak mau senyum. Nah, ini juga sangat mempengaruhi personal branding kita ya. Jadi kita kalau kita senyum ini juga ibadah ya teman-teman. Kita juga istilahnya kalau selalu rapi, senyum, sapa, salam, supel ini hati kita juga tenang, nyaman. Orang melihat kita itu juga seneng. Ya kan? Kalau teman-teman lihat orang yang metutut tapi pastikan ya gimana gitu ya. Lebih suka kan kalau lihat orang seperti ini.
Tapi nah, pada dasarnya ya ada NASA atau tidak, teman-teman itu kalau ke tempat umum ya publik pasti kan ngobrol orang yang nggak dikenal, pernah ngobrol sama orang yang dikenal. Nah ini tinggal mengalihkan aja. Jadi di aja kalau sekarang sudah member NASA, kalau ketemu orang ya infokan, ketemu banyak orang ya infokan banyak tentang bisnis NASA. Semakin banyak orang yang kita temui, semakin banyak yang kita infokan tentang bisnis NASA. Nah, di situ nanti peluangnya kita untuk mendapatkan mitra-mitra ya. Semakin banyak info yang kita berikan kepada orang lain, ya semakin banyak kesempatan kita, peluang kita untuk mendapatkan mitra. Menginformasikan ini mempunyai nilai plus-plus yang banyak ya. Apalagi dilakukan berulang-ulang kali kepada orang yang tepat. Jadi teman-teman kalau kita menginformasikan kepada ini ya orang-orang yang benar-benar butuh tentang bisnis NASA, mungkin dia sedang membutuhkan tambahan penghasilan, ya ini akan lebih mudah kita untuk mendapatkan calon-calon mitra. Jadi kuncinya semakin banyak kita menginformasikan peluang bisnis NASA ke banyak orang, semakin banyak, semakin besar peluang kita mendapatkan mitra. Jadi kuncinya jangan berhenti ke 1, 2, 3 orang untuk informasi tentang bisnis NASA. Informasikan bisnis NASA ini ke semua orang yang kita temui. Jadi jangan ini cuma 1, 2 orang saja. Kalau 1, 2 orang saja ya rata-ratanya yang nggak mau ya semuanya. Karena ya hukum rata-ratanya kan 10 banding 6 banding 3 banding 1. 10 orang yang kita informasikan, 6 orang yang tertarik, 3 orang yang benar-benar mau daftar, dan 1 orang yang benar-benar aktif. Nah, contoh bahasa mengajak. Nah, ini tadi sudah ya. Gabung bisnisku yuk, untungnya gede loh, nanti ku ajarin sampai berhasil deh. Nah, kalau contoh bahasa menginformasikan, alhamdulillah hanya modal Android saja saya bisa membangun bisnis di rumah. Mudah tanpa harus meninggalkan keluarga, hasilnya berlipat dari gaji UMR. Jadi ini ya teman-teman yang kita informasikan adalah kalimat seperti ini. Bukan kalimat mengajak seperti ini. Ayo gabung NASA yuk, jangan. Jadi kita cukup menginformasikan ke banyak orang ya. Kalau pas kita bercakap-cakap sama calon-calon prospek atau orang yang belum menjadi mitra NASA, ini kita gimana ya caranya menginformasikan bisnis NASA ini tanpa secara natural gitu loh ya. Pas ngobrol-ngobrol ini kita bikin modus supaya kita bisa menginformasikan kata-kata seperti ini. Jadi dia nanti secara tidak sengaja akan mendengarkan dan akan tertarik dengan sendirinya. Bisnis NASA adalah bisnis membantu orang yang dibayar. Nah, bisnis NASA adalah bisnis membantu orang yang dibayar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini ya teman-teman. Bisnis NASA ini kan kita nilainya ibadah ya. Ibadahnya bagaimana? Kita bisa membantu memberikan peluang bagi mungkin ibu-ibu ya yang mau menambah penghasilan, atau mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang tidak punya pekerjaan. Dengan memberikan informasi tentang bisnis NASA ini, kita bisa membantu orang-orang, bisa yang dulunya nggak punya penghasilan dengan bergabung NASA menjadi punya penghasilan, dan ini kan nilainya juga ibadah. Dan tentu saja dengan merekrut orang dengan ini tadi, orang sudah bergabung ke kita, dia sudah mendapatkan penghasilan, kita juga akan dibayar oleh PT NASA, ya kan? Karena orangnya aktif, dia ada aktif di NASA, dapat penghasilan, orangnya terbantu, dan kita juga ini dapat bonus. Dalam berhubungan dengan orang lain yang tujuannya akan kita pinjami penawaran bisnis melalui paket info,
Ini saya akan sangat tertarik untuk membahas sebuah buku yang berjudul Pertanyaan adalah Sebuah Jawaban karangan dari Alan Pease. Jadi ini ya teman-teman, kalau kita menginformasikan tentang paket info ini seperti dalam karangan Alan Pease bahwa pertanyaan yang kita tanyakan ke calon-calon prospek ini adalah sebuah jawaban dari calon prospek itu. Efek yang kita dapatkan kalau kita lebih banyak mengajak orang bergabung dengan meminjamkan paket info adalah semakin banyak pula orang yang bergabung. Jadi ya intinya itu tadi, kita semakin banyak meminjamkan paket info bisnis ke banyak orang, lah kemungkinan besar orang itu akan bergabung itu juga sangat besar. Begitu pula sebaliknya, kalau kita ini meminjamkan buku paket infonya sedikit, ya orang yang bergabung kita ini sedikit, bahkan tidak ada sama sekali. Karena ya itu tadi, hukum kita menggunakan hukum rata-rata ya, 10 banding 6 banding 3 banding 1. 10 orang yang kita informasikan, 6 orang yang tertarik, 3 orang yang benar-benar daftar, dan hanya ada 1 orang yang benar-benar menjadi mitra NASA yang aktif. Itu ya. Peraturannya yang pertama yaitu temuilah lebih banyak orang. Nah, pada tahap awal Anda merintis bisnis jaringan, khususnya bisnis NASA ya, Anda harus mau berbicara kepada semua orang. Jadi ya ini kan kita sudah jadi member NASA ya. Jadi member NASA otomatis kita kalau mengerjakan NASA ini kan kita perlu ini ya, menginformasikan. Jadi kalau untuk menginformasikan ke banyak orang ya solusinya kita harus mempunyai bertemu dengan banyak orang. Jangan cuma diam di rumah, nggak ngapa-ngapain. Toh kalau nggak ngapa-ngapain nggak dapat apa-apa ya Bu. Jadi keluar rumah tapi ini dalam misi untuk prospek. Jadi hal ini penting karena ya kita kalau cuma diam di rumah, ini kita nggak bisa ngapa-ngapain walaupun kita punya ilmu ya. Kita bisa prospecting, kita hafal. Tapi kalau nggak dipraktekkan langsung dengan bertemu orangnya langsung, ya kita tidak akan tahu hasilnya. Jadi kalau kita mau melakukan dan kita tidak berhenti, hukum rata-rata membuktikan bahwa kita akan berhasil. 1 orang gagal, 2 orang gagal, 3 orang gagal. Dari kegagalan ini kita akan mendapatkan hikmah ya. Oh, saya memprospek si A itu nggak berhasil, gagal karena saya terlalu maksa. Nah, dari kegagalan yang pertama, nggak mungkin kegagalan 2 ini kita akan ulang lagi, akan timbul masalah lagi. Nah, dari kegagalan 1, 2, 3 dan banyak kegagalan ini, nanti kita akan menemukan istilahnya ya cara yang tepat untuk mempresentasi supaya calon prospek kita ini mau bergabung dengan kita. Jadi rumusnya kalau Anda mau melakukan dan tidak berhenti dilakukan berulang-ulang, pasti akan berhasil, pasti akan menemukan mitra yang aktif. Tetapi sebaliknya, jika teman-teman tidak menemui orang, tidak memprospek, cuma diem, ya tidak akan berhasil karena tidak mau memprospek. Nah, bagaimana cara untuk mengerjakan bisnis NASA dengan cara meningkatkan aktivitas kita di mengerjakan NASA. Tidak akan ada satu masalah pun yang datang yang tidak bisa dicari jalan keluarnya. Jadi teman-teman kalau semisal teman-teman ini gagal, itu bukan berarti sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Gagal itu suatu pembelajaran. Jadi gagal itu bukan sudah selesai, itu bukan. Di NASA itu nggak ada istilah gagal. Yang ada adalah Anda terlalu cepat berhenti. Jadi kalau gagal itu berarti ada kesalahan. Kita perbaiki lagi. Pasti nanti akan menemukan cara-cara yang tepat untuk bisa merekrut mitra. Kalau Anda merasa bisnis Anda ini tidak mengalami kemajuan secepat yang Anda harapkan, Anda harus meningkatkan jumlah aktivitasnya. Jadi kita harus meningkatkan jumlah jam kerja.
Jadi kalau bisnis kita ini stagnan begini saja, nggak move on ya, dari 1 tahun, dari awal tahun kemarin sampai akhir tahun, dan cuma begitu aja, nggak ada kemungkinan, nggak ada penambahan mitra atau mungkin omsetnya segitu aja. Berarti apa yang perlu kita evaluasi adalah meningkatkan jumlah jam kerja. Berapa jam kerja Anda di NASA? Untuk menjalankan di NASA ini, jenengan menggunakan jam kerjanya berapa? Kalau jam kerjanya cuma ya selonggarnya, atau mungkin jam kerjanya pas ingat aja, ya hasilnya begitu aja. Tetapi kalau teman-teman menjalankan bisnis NASA ini, jam kerjanya itu seperti jam kerja orang di kantor, jadi teman-teman pasti akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Jadi tak ada usaha yang mengkhianati hasil usaha kita. Kalau kita berjuangnya keras, kita actionnya banyak. Actionnya di NASA itu apa? Rekrut dan follow up, rekrut dan follow up, rekrut dan follow up. Ini secara terus-menerus. Jangan berhenti. Kalau kita berhenti rekrut dan follow up, ya stagnan nanti, berhenti di situ. Omsetnya berhenti di situ. Kalau omsetnya mau nambah, mau tambah besar, mau omsetnya lebih besar, ya kita harus terus melakukan aktivitas, merekrut, memfollow up, rekrut, follow up, rekrut, follow up, rekrut, follow up, terus tidak berhenti. Begitu ya. Itu adalah jawaban dari masalah yang akan kita hadapi sebagai pebisnis jaringan. Peraturan kedua, temuilah lebih banyak orang. Anda bisa saja memiliki banyak paket info. Seorang presenter handal ramah, berpenampilan menarik, dan berhati baik. Namun kalau Anda tidak menemui banyak prospek dan menawarkan kerja bisnis atau presentasi, maka Anda akan menjadi orang-orang biasa-biasa saja. Nah, ini jadi maksudnya begini, ya, sepintar apapun, sehebat apapun orang tersebut, atau mungkin orangnya sangat ganteng, penampilannya sangat bagus, tapi dia mungkin pinter prospek, tapi kalau dia tidak pernah menawarkan, ya, dia cuma di rumah saja, tidak pernah menawarkan bisnis NASA ini atau mempresentasikan bisnis NASA ini ke banyak orang, ya orangnya biasa-biasa saja di NASA, dia tidak akan menjadi orang yang luar biasa. Karena kunci menjalankan bisnis NASA, actionnya di bisnis NASA itu apa? Ya mempresentasikan bisnis NASA ke banyak orang, ya. Jadi prospek, rekrut, prospek, gitu aja terus, ya. Terus peraturan temuilah lebih banyak orang. Banyak orang menjalankan bisnis jaringan yang tidak pernah mencapai puncak sukses dari potensi yang dimiliki. Mereka mengira bahwa mereka tidak berhasil meyakinkan para prospek dan presentasinya kurang bagus. Sebetulnya anggapan itu keliru. Yang benar adalah bukan di cara memberi informasi yang kurang bagus, tapi belum banyak yang telah mereka hubungi dan diberi informasi. Nah, jadi teman-teman ini kadang banyak yang, apalagi yang lama ya, teman-teman yang lama merasa putus asa di NASA, merasa bahwa saya sudah lama di NASA tapi tidak sukses-sukses. Mereka, teman-teman merasa ya saya tidak bakat di NASA, saya kurang bagus di NASA. Bahwa ini anggapan seperti ini ya tolong di ini ya teman-teman, dihilangkan. Karena anggapan ini keliru. Pada dasarnya kita semua pemenang. Teman-teman semuanya bisa. Nggak ada yang nggak bisa di NASA. Semuanya di NASA itu orang-orang yang sudah bergabung di NASA mempunyai potensi yang sama. Kita sama-sama masuk dengan membayar paket 200.000. Kita mendapatkan bimbingan yang sama di grup yang sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah actionnya kita. Actionnya mempraktekkan dari teori-teori yang kita dapatkan dari para mentor. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini yang sudah mungkin 1 tahun, 2 tahun belum mendapatkan hasil di NASA secara bagus, atau mungkin bisnisnya NASA masih segini-gini aja. Coba teman-teman, mari kita rubah. Mari kita rubah cara kerja kita. Jam kerja kita diperbanyak. Kita fokus, kita yakin kepada diri kita. Saya yakin teman-teman semua bisa sukses di NASA. Karena di NASA, ingat ya, para mentor-mentor kita sudah
memberikan istilahnya apa ya, janji bahwa di NASA tidak ada orang yang gagal. Yang ada hanyalah orang yang terlalu cepat berhenti. Jadi teman-teman semuanya pasti bisa. Dikatakan dalam bukunya Alan Pease tadi ya, keberhasilan adalah merupakan sebuah permainan. Semakin sering Anda bermain, semakin sering pula Anda memenangkan. Semakin sukses pula Anda dalam permainannya. Nah, dalam buku Alan Pease tadi di halaman 3 itu ada quote ya, keberhasilan adalah merupakan sebuah permainan. Jadi semakin sering kita bermain, di situ nanti kita akan semakin tahu ya langkah-langkahnya. Langkahnya seperti ini untuk bisa menarik pelanggan seperti ini, seperti ini. Ini berdasarkan jam kerja kita, jam terbang kita. Semakin kita sering gagal ditolak, ya. Semakin sering kita ditolak pelanggan, semakin sering kita ditolak prospek, itu akan memberikan pelajaran tersendiri buat kita, ya. Yang mana pelajaran ini tidak bisa kita dapatkan dari upline, ya. Pelajaran ini harus kita sendiri yang mengalaminya, teman-teman. Jadi teman-teman akan mendapatkan pelajaran tersendiri. Semisal teman-teman ditolak, teman-teman mungkin gagal closing, itu bukan suatu kegagalan yang wah sudah tamat riwayat saya di NASA, bukan. Itu suatu pembelajaran. Dari situ kita ada hikmah yang perlu kita petik, kita pelajari. Kenapa ya saya kok gagal memprospek dia? Dari situ kita evaluasi kesalahannya di mana, atau mungkin teman-teman waktu mempresentasikan kurang semangat, atau mungkin teman-teman pas waktu mempresentasikan ini tidak yakin, atau mungkin teman-teman pas mempresentasikan pas lagi sakit. Nah, ini juga nanti teman-teman akan bisa menilai. Nah, itu kenapa kita harus sering melakukan presentasi supaya teman-teman akan menemukan formulanya. Bagaimana saya untuk bisa memenangkan, untuk sukses di NASA ini. Jadi, perbanyak jam kerja. Gunakanlah hukum rata-rata. Kalau Anda melakukan hal yang sama berulang-ulang, maka hal itu akan melahirkan hasil yang selalu stabil. Dalam dunia marketing yang hukum rata-rata selalu dipakai. Jadi, ya itu tadi, hukum rata-ratanya semakin sering kita lakukan secara berulang-ulang, kita lakukan itu berulang-ulang ya, dari tadi kita presentasi berulang-ulang ini teman-teman akan semakin fasih ya, semakin memahami, semakin mendalami cara mempresentasikan bisnis ini. Dan ini kalau dilakukan berulang-ulang, ya tentu saja nanti teman-teman akan mendapatkan hasilnya, yaitu bisa sesekali dalam 1 bulan itu teman-teman banjir ini ya, apa itu closingan mitra berdatangan berjubelan begitu, pernah ya. Jadi kalau teman-teman ini sudah tahu formulanya, nanti sudah ketemu ya caranya seperti ini, oh ini sesuai dan ini mudah diterima dengan calon prospek, ini dilakukan berulang-ulang, ini akan lebih mudah dalam merekrut mitra. Nah, kita kembali lagi ya, jadi ke paket info. Jadi jika teman-teman belum punya, sebaiknya punya buku paket info. Di sini ada enggak yang belum punya paket info? Nah, jadi teman-teman wajib ya untuk buku paket info ini kita punya. Ya, paling enggak kita punya minimal 3 atau 5 buku paket info untuk dibawa kemana, kalau bisa ditaruh di tas. Sekarang kan buku paket info ini lebih kecil ya, seperti buku tulis biasa, dan ini lebih mudah dibawa di dalam tas. Jadi teman-teman bisa bawa kemanapun, pas ketemu calon prospek yang tidak terduga, nah ini nanti kita bisa meminjami ini. Ya. Nah, jika Anda punya 1 paket info dalam 1 bulan, Anda bisa pinjamkan kepada 10 orang. Hukum rata-rata tiap meminjamkan kepada 10 orang, yang join cuma 1. Ya. Jadi kalau kita punya 1, ya kemungkinan besar yang daftar di kita ini cuma 1 orang.
Tapi jika kita punya 3 paket info dalam 1 bulan ya, nah ini 1 paket info kita pinjamkan paling enggak 2-3 hari ya. Jadi kalau pinjamkan ya jangan lama-lama, minjamnya itu 3 hari saja, 2 atau 3 hari. Nanti kalau sebelum 3 hari di WA, di Japri, Mbak, gimana buku paket infonya sudah dibaca. Nanti kalau besok saya mau mampir ambil ini buku paket info seperti itu. Jadi semakin banyak paket info, semakin besar peluangnya kita untuk mendapatkan mitra baru. Motivasinya dalam hal meminjamkan paket informasi biasanya berlaku hukum rata-rata ya. Seperti tadi ya yang saya bilang 10/6/3/1. 10 yang kita pinjami, 6 diantaranya melihat, 3 diantaranya tertarik bergabung, 1 diantaranya betul-betul aktif. Peraturan yang kelima dari buku Alan Peace, tingkatkan rasio angka rata-rata Anda. Jadi rata-rata kita dalam menjalankan bisnis, efisienkan waktu, evaluasi kualitas prospek. Jadi kita jam kerjanya seperti ini ya, mengefisienkan waktu. Terus evaluasi kualitas prospek. Gunakan alat komunikasi. Terus pilih komunitas yang lebih baik, fokus pada angka rata-rata. Jadi kita ini ya, gunakan ini untuk menjalankan ini tadi, waktu prospecting. Bagaimana memperoleh jawaban ya? Buatlah seakan-akan ide itu dari prospek Anda. Dan anggaplah semua yang dikatakan para prospek Anda itu adalah kebenaran. Dan mereka tidak membantah dengan idenya sendiri. Jadi kita kalau mau merospek calon mitra ini, kita tadi buat ajukan pertanyaan yang dijawab calon prospek ini supaya itu nanti menggiring kita supaya lebih mudah dalam memprospek calon prospek ini tadi. Semisal ya, ini Ibu kalau kita mau nggak Ibu mau tambahan penghasilan? Ya mau dong gitu kan. Nah ini Bu, kalau mau ada penghasilan kita ada peluang bisnis, misal seperti oh bisnis apa itu? Nah ini baru kita jelaskan. Nah dia kan tadi sudah ini ya kan dia tertarik dengan tambahan penghasilan. Dari situ nanti karena dia sudah istilah menjawab, nah dia akan istilahnya kalau mundur itu lebih bagaimana ya cara menceritakan ya, intinya dia akan lebih mudah kita prospek kalau dia itu kita sudah pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang intinya dia itu ya membutuhkan gitu. Bagaimana agar komunikasinya menarik? Ada beberapa kunci keberhasilan dalam membangun presentasi atau penawaran Anda. Jadi bagaimana caranya supaya komunikasinya menarik? Ya cairkan kebekuan. Jadi buatlah percakapan yang ini ya teman-teman, natural. Jadi percakapannya yang natural, terus seakrab mungkin. Jadi jangan langsung ke ke prospecting. Kita kenalan dulu, basa-basi dulu, terus kemudian temukan hot bottom. Hot bottom, terus make fly in the sky. Temukan hot bottom ini apa ya? Jadi bentar kita mulai dulu dari 1 ya nanti. Cairkan kebekuan. Bangunlah hubungan dengan cara membuka diri, perkenalan diri secara singkat dan ramah. Terus bangun persamaan, ajukan pertanyaan yang familiar. Familiar itu ya basa-basi itu tadi ya, semisal apa itu rumah atau mungkin sedang ngapain gitu. Bangunlah kesamaan, selalu memuji, sedikit bicara banyak mendengar. Jadi kalau bisa kita itu dalam mencarikan kebekuan dengan calon prospek ya, ini kita jangan yang banyak cerita. Usahakan kita mancing pertanyaan yang memancing calon prospek ini untuk banyak bicara. Dari banyak bicara tersebut,
nanti kita bisa lebih mudah untuk mendapatkan penilaian tentang calon prospek kita itu sendiri. Prinsipnya dalam pembukaan adalah Anda membangun kepercayaan. Jadi kita ini membangun kepercayaan orang itu, dia itu kalau kita kenalan orangnya itu percaya sama kita gitu loh. Jadi jangan memprospek kalau belum ada rasa kepercayaan dari calon prospek. Tugas kita ya untuk memprospek ini adalah menemukan hot bottom. Nah, menemukan hot bottom itu apa? Kebutuhan yang paling mendasar. Ya, mungkin kita pas waktu prospek itu mungkin dia lagi butuh penghasilan tambahan atau mungkin dia sudah bekerja tapi gajinya hanya untuk makan saja, cukup untuk makan. Dan mungkin atau dia sedang pengen memiliki usaha sendiri karena dia mungkin sekarang jadi seorang karyawan. Nah, bisa juga dia pengen memiliki lebih banyak waktu luang karena bekerja, pengen pengembangan kepribadian, membantu orang lain, mendapat kenalan baru, pensiun muda, meninggalkan warisan. Jadi hot bottom ini adalah kebutuhan paling mendasar calon prospek kita. Jadi kita harus tahu, oh kalau kita pas lagi ketemu pegawai negeri, dia kebutuhannya apa? Nah mungkin dia butuh kebebasan uang, atau mungkin dia ingin pengembangan kepribadian. Nah, jadi kita prospeknya itu kita lihat-lihat dulu ya. Kita harus temukan hot bottom. Tidak semua prospek kita ini mau tambahan penghasilan. Kayak orang yang mungkin teman-teman punya calon prospek ini orang kaya ya. Orang kaya banyak uang. Ini kan dia nggak butuh penghasilan tambahan. Tapi kita bukan berarti dia tidak bisa diprospek menjadi mitra NASA. Ya kita bisa memprospek dia dengan hot bottom, mungkin dia dengan gabung di NASA bisa menambah pengembangan kepribadian atau mungkin dia ingin kebebasan keuangan atau mungkin memiliki lebih banyak waktu luang. Nah, jadi kita cari dulu hot bottom-nya ya. Nah, tekan hot bottom dengan 5 pertanyaan emas. Jadi, apa prioritas Anda? Mengapa itu menjadi prioritas utama? Mengapa hal itu Anda anggap penting? Apa risiko Anda hadapi jika tidak mendapat kesempatan itu? Mengapa hal itu membuat Anda khawatir? Jadi, kita harus menekankan dari hot bottom tadi, prioritasnya apa dia? Prioritas utamanya apa? Gitu. Dan yang keempat, make fly in the sky. Jadi perhatikan jika dia berbicara. Tunjukkan rasa kagum, pujilah hal-hal positif yang menonjol, katakan senang bisa bertukar pengalaman cerita Bapak menarik sekali, menganggukkan tanda setuju. Jadi kita ini ya, apapun kalau itu prospek walaupun ya ini mungkin contohnya ya pas ketemu prospek dia bawa anaknya. Meskipun anaknya ini dandanannya kucel, rambutnya acak-acakan, kita ya jangan, Mbak anaknya kok kucel, jangan. Ya kita tetap memuji anaknya, Mbak, anaknya lucu banget ya Mbak, umur berapa. Jadi ini kata-kata ini yang disukai calon prospek kita. Nggak ada orang yang nggak suka dipuji. Siapapun itu pasti orang suka dipuji, gitu. Jadi make fly in the sky. Kita harus memuji orang yang kita prospek. Walaupun faktanya ya tidak menyenangkan atau mungkin faktanya jelek sekalipun, kita tetap harus memuji. Karena dengan begitu akan lebih mudah dan menunjang dalam prospecting kita. Nah, apa sih yang membuat teman-teman takut memprospek? Takut ditolak, takut dihina, nggak pede, malu dengan kondisi hidup yang belum sukses, pesimis terhadap orang lain, nggak punya ancaman hidup,
atau nggak punya impian. Jadi alasannya apa teman-teman takut memprospek ini? Nah, jadi alasan-alasan seperti ini sebaiknya dihilangkan teman-teman. Toh kalau ditolak kan kita nggak rugi apa-apa kan, kita sudah memberikan informasi. Takut dihina, justru kalau kita takut dihina, kalau dihina ya malah itu sebagai, kalau saya ya dihina itu malah lebih bagus, cambukan buat saya bahwa saya harus membuktikan ke dia bahwa saya pasti bisa sukses di NASA, begitu. Nggak pede kenapa? Nggak pede ini alasannya ya, pertama biasanya kita nggak memahami produk, nggak memahami ini perusahaan, kita nggak paham dengan perusahaan kita nggak mau mengenali perusahaan kita nggak mau mengenali bisnis kita, jadi kita nggak pede. Kita yang mau kita presentasikan apa, karena kita nggak punya materinya. Jadi teman-teman kalau ingin sukses di NASA ya, kenali apa? Kenali perusahaan, kenali diri Anda, kenali produk. Ya, 3 ini yang harus kita punya ya. Jadi kenali diri sendiri, kenali perusahaan, kenali produknya. Malu dengan kondisi hidup yang belum sukses. Nah, justru kita belum sukses ini kesempatan kita membuktikan ya. Terus pesimis terhadap orang lain. Nah, kenapa pesimis terhadap orang lain? Kita ya harus optimis terhadap diri sendiri. Kita harus yakin bahwa kita ini pasti bisa. Nggak punya ancaman hidup. Nah, mungkin teman-teman yang selama ini masih ini ya, bisnisnya nggak jalan atau mungkin stagnan seperti itu, ya kemungkinan besar nggak punya ancaman hidup atau belum kepepet. Saat ini teman-teman belum kepepet, jadi bisnis sih merasa nggak penting. Coba kalau teman-teman semisal teman-teman punya hutang, atau mungkin teman-teman besok itu anaknya mau sekolah SMP, teman-teman nggak punya uang, belum punya uang, sedangkan suami di PHK. Saya yakin teman-teman nggak akan main-main menjalankan bisnis ini. Karena apa? Ancamannya kalau teman-teman nggak mendapatkan uang dalam waktu 2-3 bulan ini, anaknya teman-teman ini nggak bisa masuk sekolah lanjutan, mungkin di SMP. Kayak saya ya, anak saya sebentar lagi ke SMP. Ini kalau saya cuma diam-diam saja, saya nggak bekerja, saya nggak mendapatkan uang, bagaimana dengan anak saya? Sekolahnya anak saya bagaimana? Nah, ini suatu ancaman hidup. Jadi teman-teman mungkin yang nggak pede atau mungkin belum punya ancaman hidup, cari ancaman yang membuat Anda ini benar-benar greget untuk menjalankan bisnis NASA. Atau mungkin teman-teman belum punya impian. Ya, jadi kalau belum punya impian seperti yang kemarin Mbak Lutfi bilang ya, bos dalam bisnis NASA adalah impian. Kalau teman-teman belum punya impian, ya jangan harap bisa mengerjakan bisnis NASA. Jadi bos teman-teman ini adalah impian. Gali impian teman-teman. Apa sih yang ingin teman-teman lakukan, yang impian apa yang ingin teman-teman wujudkan dalam hidup ini, yang mungkin saat ini belum terwujud ya. Ya ini jadikan sebagai motivasi bahwa saya harus punya ini. Semisal kemarin kan sudah dikasih PR sama Mbak Lutfi ya, ini untuk menulis impiannya digambar. Nah, kalau mungkin setelah digambar ditempelkan ke ini, kalau saya tempelkan ke kaca buat ngaca waktu bedaan itu ya, saya tempel di situ. Nah, ditempel di situ gunanya apa? Setiap kita kali bedaan, setiap kali kita ngaca itu kan kita baca. Kita kalau nggak wujudkan impian itu kan karena sering membaca, apalagi ditunjukkan ya, disaksikan sama upline, pasti di situ nanti lebih greget lagi. Karena apa? Kalau nggak sampai impian kita nggak terwujud, malu dong, kan sudah disaksikan sama upline, apalagi ditandatangani sama upline, begitu. Jadi impian ini juga sangat-sangat faktor penting dalam menjalankan bisnis NASA. Nah, itulah rangkaian kebiasaan yang harus dilakukan. Modalnya hanyalah impian Anda. Pada awalnya pasti canggung, pada awalnya pasti susah, pada awalnya pasti merasa ditolak. Itu pasti, nggak ada. Sama, dulu saya awal gabung di NASA ini, sama ya teman-teman. Saya juga canggung ya, seorang ibu rumah tangga. Di NASA ada produknya laki-laki, ya itu seperti mak urut. Kalau dulu ada Herbastamine ya.
Kalau waktu saya awal gabung, saya nggak mau, saya ini ya canggung kan, saya menjual ini promosi produk laki-laki. Tapi karena beriringnya waktu, saya memahami produk, saya belajar produknya, terus sering juga ada yang tanya dari situ. Dari canggung menjadi biasa. Yang awalnya saya susah untuk mengclosing, susah untuk mempresentasikan bisnis NASA karena saya sering melakukan, sering ditolak, sering gagal. Nah, ini saya sudah semakin bisa karena apa? Dari kegagalan itu saya akan petik hikmahnya ya. Semisal ini enggak dari orang ini enggak mau di prospek dengan cara menjual. Jadi ini kita bisa membaca nanti. Pada awalnya pasti merasa ditolak. Iya, ditolak itu pasti. Itu sudah menjadi ini ya makanan kita sehari-hari. Jadi teman-teman jangan takut untuk ditolak. Ditolak itu malah semakin ditolak berarti kita semakin semangat dong gitu. Namun seiring perjalanan waktu, Anda akan menyadari bahwa tidak ada yang menolak Anda. Yang ada adalah Anda yang memilih siapa yang akan Anda bantu menuju kesuksesan di bisnis NASA. Nah, begini. Jadi dengan perjalanannya waktu nanti di NASA ya teman-teman. Dulu mungkin teman-teman ditolak sama konsumen, ditolak sama ini ya calon mitra. Tapi suatu saat nanti teman-teman ini akan melewati hal ini dan ini penolakan ini akan berubah menjadi buah yang sangat manis. Jadi teman-teman sukses, kalau sudah sukses ini akan penolakan ini ya gimana ya? Seperti ya cerita tapi menyenangkan begitu loh. Anda hanya perlu memilih dan menemukan 6 orang inti di kaki Anda dari sekian ratus orang yang Anda beri informasi. Jadi ini yang sesuai dengan marketing plan itu kan kita mempunyai untuk Prondiamond dibutuhkan 6 distributor inti di 6 kaki. Jadi dari sekian ratus orang yang kita beri informasi dan kita rekrut, kita hanya perlu 6 orang inti di kaki kita. Nah, ini aja ini sudah teman-teman sudah bisa dikatakan sukses. Akankah ada berhenti hanya 6 kaki, hanya 6 dan hanya 6. Dan untuk menemukan 6 orang, Anda hanyalah harus mau membiasakan meminjamkan paket info ke banyak orang. Sebanyak-banyaknya sampai menemukan 6 orang distributor inti di 6 kaki. Ya pada awalnya kita hanya membentuk sebuah kebiasaan. Suatu kebiasaan tersebut membentuk kita. Jadi kita itu pada awalnya pasti terpaksa dalam untuk membentuk kebiasaan itu dipaksa dulu. Jadi mungkin contohnya kalau semisal ya kita awal-awalnya kalau ingin membiasakan diri bangun pagi ya. Kalau kita pertama awalnya bangun jam 3 itu akan sangat susah. Tetapi kalau kita awalnya dipaksa, paksa gitu ya, nanti 3 bulan yang akan datang itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi ya membentuk kebiasaan dan kebiasaan itu nanti akan membentuk kita gitu. Karena hanya ada 2 pilihan, sukses atau berhenti mencoba. Di NASA hanya ada 2 pilihan ya teman-teman. Tidak ada orang gagal di NASA. Tidak ada distributor gagal di NASA. Yang ada hanya ada 2 pilihan. Anda sukses di NASA atau berhenti mencoba dan gagal. Semangat berproses ya teman-teman. Terima kasih untuk materi malam ini. Saya mohon maaf jika ada materi yang mungkin belum tersampaikan atau mungkin kurang pas atau mungkin ini kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semangat berproses, go Prondiamond, semangat pagi, never give up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And